Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Nama saya Muhammad Sidagi Andri Seva, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir yang saya buat, yaitu program aplikasi manajemen perpustakaan sekolah yang menggunakan bahasa C++. Program ini dirancang agar petugas perpustakaan dapat menyimpan atau mencari, meminjam, dan mengembalikan buku dengan mudah. Tujuan saya membuat aplikasi ini adalah untuk mempermudah atau memperlancar pencatatan data buku agar lebih cepat atau efisien dan tepat dibandingkan dengan pencatatan manual. Baik, mari kita lihat bagaimana program ini saya susun. Nah, bagian pertama ini adalah bagian library atau pustaka yang digunakan, yaitu include IOStream. Nah, IOStream yaitu digunakan untuk input output seperti CIN ataupun cout. Nah, yang kedua adalah include string. Nah, string agar kita bisa menyimpan teks seperti nama buku ataupun peminjam. Nah, yang ketiga adalah include cstlib. Nah, cstlib agar bisa menggunakan perintah sistem untuk bisa untuk menggunakan perintah tanpa perintah. Sedangkan perintah sistem untuk membersihkan layar. Lalu di sini ada using namespace std. Nah, using namespace std digunakan agar kita bisa menulis atau tidak perlu menulis sintak program menggunakan std code setiap menampilkan teks gitu. Nah, kita lanjut, yaitu ini. Nah, selanjutnya ada variabel global. Nah, variabel global itu yang pertama adalah string data buku. Nah, daftar buku. Nah, daftar buku digunakan untuk menyimpan buku, data buku. Nah, di sini saya membuat 100 dan ini cukup untuk penyimpan buku skala perpustakaan menengah. Nah, yang kedua ada daftar peminjam. Nah, menyimpan data siapa yang sedang meminjam buku, dan tentu saja kita samakan dengan jumlahnya, yaitu daftar buku. Nah, masing-masing array bisa menampung hingga 100 data. Lalu ada dua variabel penghitungnya, yaitu jumlah buku, integer jumlah buku, yang untuk menyimpan jumlah buku yang sudah ditambahkan. Nah, yang selanjutnya ada array integer jumlah peminjam. Nah, menyimpan gunanya apa sih? Yaitu menyimpan berapa banyak orang yang sedang meminjam. Nah, mari kita lanjut ke void clear screen. Nah, fungsi clear screen itu digunakan untuk membersihkan tampilan terminal. Program ini bisa berjalan di berbagai sistem operasi tentunya, seperti Windows, Linux, dan macOS. Nah, di sini saya menggunakan clear screen seperti ini. Nah, kalau kita run seperti ini, di sini ada tampilan, tapi di saat kita ketik dan lanjut ke proses selanjutnya, tampilan yang awal akan hilang dan lanjut ke tampilan yang baru seperti itu. Nah, kita lanjut ke fungsi, yaitu fungsi tampilkan menu. Nah, ini adalah bagian utama
yang akan muncul setiap kali program berjalan. Nah, menu ini memberi pilihan kepada pengguna untuk menambah atau melihat semua buku, atau mencari buku, pinjam buku, kembalikan buku, lihat peminjaman, ataupun keluar dari aplikasi. Nah, kita lanjut ke fungsi selanjutnya. Nah, di sini ada fungsi ambil bagian. Nah, fungsi ini cukup penting karena program saya menyimpan satu buku dalam bentuk string dengan perintah tanda garis. Misalnya, Laskar Pelangi, garis untuk menjadi pemisah, lalu nama pengarangnya yaitu Andrea Hirata, lalu tanggal perilisannya yaitu 2005, dan apakah tersedia ataupun tidak. Nah, dengan fungsi ini saya bisa mengambil bagian tertentu dari string itu. Jadi fungsi ke-0 berarti judul. Nah, terus ke-1, posisi ke-1 yaitu pengarang, posisi kedua yaitu tahun, dan posisi ketiga adalah status bukunya. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi cek kata ada. Nah, fungsi ini digunakan saat pengguna ingin mencari buku. Program akan mengecek apakah kata kunci yang Anda ketik pengguna yang ada di dalam judul buku tanpa peduli hurufnya besar atau kecil. Jadi pengguna hanya bisa mengetik hanya misalnya pelangi tanpa huruf besar. Nah, di sana kita bisa akan menemukan Laskar Pelangi walaupun penulisannya menggunakan caps lock. Fungsi selanjutnya adalah fungsi tambah buku. Digunakan untuk menambah data buku baru ke dalam sistem. Di sini saya menggunakan get line agar bisa menerima input dengan spasi. Data digabung dengan tanda seperti tadi yaitu garis dan disimpan ke dalam array yaitu array daftar buku. Dan otomatis status buku menjadi tersedia. Dan selanjutnya adalah lihat buku. Nah, fungsi lihat buku akan menampilkan semua buku yang tersimpan. Setiap data diambil dari ambil bagian dan ditampilkan secara rapi. Jadi pengguna bisa tahu mana buku yang masih tersedia atau sudah dipinjam oleh peminjam lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi cari buku. Yaitu fungsi ini mencari buku berdasarkan kata kunci. Program akan memeriksa semua judul buku di daftar lalu menampilkan hasil yang cocok. Misalnya saya menulis Laskar Pelangi, tetapi nanti program akan memeriksa dan lalu menampilkan hasil yang cocok dengan yang kita cari. Nah, selanjutnya ada fungsi pinjam buku. Nah, fungsi ini digunakan untuk meminjam buku. Pertama, semua buku ditampilkan, lalu pengguna memilih nomor.
buku dan mengisi nama peminjam, status buku otomatis berubah menjadi dipinjam dan nama peminjam disimpan di daftar peminjam. Nah, fungsi selanjutnya adalah fungsi kembalikan buku. Nah, fungsi kembalikan buku ini menampilkan semua data peminjaman, kemudian pengguna memilih nomor buku yang ingin dikembalikan. Setelah itu, status buku berubah kembali menjadi terse. Nah, di sini fungsi lihat peminjaman bisa digunakan untuk menampilkan siapa saja yang sedang meminjam buku. Nah, di sini selanjutnya adalah fungsi terakhir, yaitu fungsi integer main. Nah, fungsi integer main atau fungsi main adalah pusat dan dari seluruh program. Di sini semua menu dijalankan menggunakan struktur switch case. Selama pengguna tidak memilih nomor 7, program akan terus berulang atau looping. Nah, jadi itulah sintak-sintak program yang saya buat pada TA kali ini. Nah, mari kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu mendemonstrasikan aplikasi yang saya buat menggunakan bahasa C++. Yang pertama adalah sistem tambah buku. Kita ketik nomor 1. Nah, kita masukkan judul bukunya. Itu judul bukunya adalah misalnya saya menggunakan caps lock. Pengarangnya tadi tahunnya itu benar 2005. Nah, di sini buku berhasil ditambahkan. Yang kedua, yaitu sebelum itu kita akan tambahkan semua 3 buku lagi atau 2 buku lagi. Aduh, mana?
Di sistem yang kedua, yaitu lihat semua buku, akan ditampilkan semua buku yang ada, seperti Laskar Pelangi, Bumi Manusia, dan Negeri Lima Menara. Nah, kita akan cari buku sistem yang kedua, yaitu misalnya kita mencari, maaf jangan caps lock, kita matikan caps lock, kita Laskar Pelangi, kita akan ditampilkan mau itu besar atau kecil hurufnya. Nah, di sini mari kita coba apabila kita kembalikan buku tapi belum meminjam buku, apa yang akan terjadi? Tentu saja otomatis di sini akan ditampilkan jikalau kita belum sama sekali atau tidak ada buku yang dipinjam. Tentu saja juga di operasi ke-6 otomatis menampilkan juga tidak ada buku yang sedang dipinjam oleh pengguna. Nah, di sini kita akan melanjutkan operasi keempat, yaitu pinjam buku. Nah, di sini kita akan meminjam buku nomor 2. Masukkan nama peminjamnya. Dan otomatis buku Laskar Pelangi berhasil dipinjam oleh Finzaghi. Nah, apabila kita pergi ke pinjam buku kembali, otomatis statusnya akan berubah dari tadi, yaitu tersedia seperti Bumi Manusia yang masih statusnya tersedia atau belum dipinjam, dan yang kita pinjam tadi berubah menjadi dipinjam. Apabila juga jikalau kita ke operasi ketiga dan mencari buku yaitu yang kita pinjam, statusnya pun masih sama, yaitu sedang dipinjam. Nah, kita juga bisa dilihat peminjaman, operasi ke-6, yaitu lihat peminjaman. Nah, di sini kita bisa lihat buku apa saja yang sedang dipinjam beserta nama peminjamnya, yaitu Finzaghi meminjam Laskar Pelangi, Finzaghi meminjam Bumi Manusia. Nah, di sini kita akan kembalikan buku di operasi kelima. Kita akan kembalikan nomor 1, yaitu Laskar Pelangi, dan buku Laskar Pelangi berhasil dikembalikan. Apabila kita ke operasi ke-6, lihat semua peminjaman. Finzaghi meminjam Laskar Pelangi sudah tidak ada. Dan di operasi keempat pun Laskar Pelangi kembali menjadi status tersedia. Nah,
kita juga di saat operasi ketiga juga, jika kita mengetik Laskar Pelangi, statusnya pun masih sudah berubah lagi menjadi tersedia. Nah, operasi terakhir adalah keluar, yaitu keluar dari aplikasi secara aman dan akan mengeluarkan output terima kasih telah menggunakan aplikasi perpustakaan. Sampai jumpa. Nah, begitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kurangnya dari presentasi TA kali ini. Saya Muhammad Fidagi Andi Sefa dari kelas 10 RPLB angkatan 52 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.